Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Maesaroh MA dalam mata kuliah pengantar fikih muamalah. Teman-teman semuanya, untuk kali ini kita lanjutkan pokok bahasan kita tentang macam-macam akad. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian akad, rukun akad, dan syarat akad, serta berakhirnya akad. Baiklah, pokok bahasan dalam macam-macam akad ini meliputi bahwa akad itu ada bermacam-macam. Akad dilihat dari pemberlakuannya, akad dilihat dari larangan syarak, dan akad dilihat dari pengaruhnya, akad dilihat dari aspek sifat mengikat, dan terakhir akad berdasarkan tanggungan risiko. Sebenarnya macam-macam akad ini relatif sangat banyak, namun kali ini saya hanya membahas macam-macam akad hanya 5 saja. Nah, silahkan teman-teman untuk lebih lengkapnya kalian dapat membaca buku ajar, yaitu pengantar fikih muamalah atau fikih muamalah suatu pengantar yang dikarang oleh Dr. Maesaroh MA. Oke, yang pertama adalah akad dilihat dari pemberlakuannya. Hal ini ada dua. Yang pertama adalah akad konsensualitas. Apa yang dimaksud dengan akad konsensualitas? Yaitu atau akad ar-rodoi, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa tergantung oleh hal lainnya. Nah, akad ini tentu terdiri dari dua belah pihak, yaitu ada dua orang yang berakad. Maka akad ini harus didasari atas kerelaan kedua belah pihak, yaitu misalnya itu akad wadiah, wadi, dan muwadi itu harus saling sepakat. Kemudian yang kedua adalah akad formalitas atau al-sakli, yaitu atau akad atau bi atau asessoir, yaitu akad yang terwujud atau terlaksana akad kecuali ada pihak lainnya. Nah, dalam akad ini dapat berjalan seperti halnya akad wakalah, yaitu ada dua pihak berakad, yaitu yang pertama adalah eh, penjamin, dua orang yang berakad, kemudian ada pihak yang akan menjamin dalam akad itu. Kafilnya itu siapa? Misalnya, seseorang ada dua akad dalam hal ini utang piutang, ada pihak yang berutang dan ada dua pihak yang kedua adalah orang yang diutangi. Maka kafilnya siapa? Nah, kafilnya misalnya dalam hal ini adalah Pak Camat. Maka Pak Camat inilah sebagai kafil dan akad ini akan berlangsung jika ada pihak lain. Tanpa ada pihak ketiga, maka akad ini tidak akan berjalan. Yang berikutnya, kita lanjutkan. Akad dilihat dari boleh tidaknya akad tersebut. Yang pertama adalah akad masyru'. Apa itu akad masyru'? Yaitu akad yang dibenarkan oleh syara'. Tentu akad-akad yang dibenarkan oleh syara' ini adalah memenuhi rukun dan syarat. Baik itu orang yang berakad, objek dan diakadkan, kemudian tujuan akad sehat dan kabulnya juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Maka akad ini masyru' disyariatkan, diperbolehkan oleh syarat. Yang kedua adalah akad ghairu masyru', yaitu akad yang tidak sesuai dengan syarat. Tentu kebalikan dari akad yang masyru' tadi. Kalau akad ghairu masyru', rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Misalnya terkait dengan barang atau terkait dengan akad jual beli. Ternyata barang yang diperjualbelikan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syarak. Maka akad ini tidak dibenarkan oleh syarak atau ghairu masyru' tidak dibenarkan oleh syarak. Yang ketiga, yaitu akad dilihat pengaruhnya. Dalam hal ini ada tiga,
Ya, pertama adalah akad munjas. Munjas itu apa? Akad yang memiliki akibat hukum secara langsung setelah terjadinya ijab kabul. Misalnya, dalam akad jual beli antara penjual dan pembeli, ketika akad itu sudah terjadi takobut serah terima barang, misalnya telah terjadi kesepakatan di mana penjual mengatakan ini barang saya jual, kemudian pembeli menyerahkan uangnya, maka dengan sendirinya akad itu telah terjadi. Akibat hukumnya apa? Si penjual tidak memiliki barang yang dijual tadi karena kepemilikannya sudah pindah dari penjual kepada pembeli. Kemudian pembeli apa? Pembeli melaksanakan kewajibannya membayar, kemudian si penjual menerima haknya, yaitu menerima uang dalam hal ini ketika tadi transaksi jual beli. Yang kedua adalah akad mu'allaq, yaitu akad yang digantungkan dengan adanya syarat tertentu. Akad mu'allaq ini misalnya, hal ini banyak sekali ya teman-teman semuanya, jual beli online. Dalam hal ini melalui sistem COD. Apa syaratnya? Ketika si penjual itu menjual barangnya melalui lapak, baik itu Tokopedia ataupun Shopee ataupun Lazada, kemudian si pembeli menyatakan iya, ketika telah terjadi kesepakatan, maka barang akan diserahkan, akan dikirim, kemudian si pembeli itu akan membayar uangnya, akan membayar barang yang telah diserahkan. Jadi ada syarat tertentu akan dikirim jika si pembeli mau membayar. Nanti kalau sudah sampai di tempat, barangnya akan dibayar. Yang berikutnya akad mudhof, akad yang dalam pelaksanaannya disandarkan pada syarat-syarat tertentu, baik keterkaitan waktu yang akan datang. Misalnya terkait dengan reservasi, pelayanan reservasi tiket kereta. Nah, ini disandarkan pada syarat-syarat tertentu. Sudah terjadi akad, teman-teman menyepakati, sudah membeli tiket dengan bentuk kesepakatan itu, teman-teman melakukan pembayaran. Nah, dalam jangka tertentu, itu akad tadi, tiket tadi akan berlaku sesuai, jadi sesuai dengan waktu dan tanggal yang telah ditentukan. Itu akan dilihat dari pengaruhnya. Yang berikutnya yaitu akad dilihat dari aspek sifat mengikat dan tidak mengikat. Nah, teman-teman semua, dalam hal ini ada dua. Yang pertama adalah akad lazim, mengikat. Akad lazim atau mengikat ini akad yang telah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka akan mengikat para pihak yang berakad, baik mengikat sepihak ataupun kedua belah pihak. Misalnya terkait dengan pemesanan barang. Kalau teman-teman memesan barang, yaitu jual beli melalui salam, yaitu melalui e-commerce ataupun jual beli GoFood misalnya, ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran, gitu ya, telah melakukan pembayaran, dan nanti pihak penjual akan mempersiapkan melalui aplikasi, maka GoFood akan menyampaikan. Itu mengikat kedua belah pihak. Dan ketika telah mengikat kedua belah pihak, maka transaksi ini, yaitu dalam hal ini GoFood tadi, tidak dapat dibatalkan karena mengikat kedua belah pihak. Yang berikutnya adalah akad ghairul lazim. Jadi akad yang masing-masing pihak boleh membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Misalnya terjadi utang piutang, yang akan berutang nggak jadi, itu nggak apa-apa karena tidak mengikat, karena yang dibatalkan oleh salah satu pihak orang yang berutang. Begitu juga bisa dibatalkan oleh orang yang memberi utang, ya karena suatu lain hal tidak jadi memberikan utang. Inilah namanya akad ghairul lazim yang tidak mengikat.
Yang berikutnya, akad berdasarkan tanggungan resiko. Dalam hal ini ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah akad doman. Doman itu tanggungan ya, yaitu pihak penerima akad menanggung resiko yang muncul pada akad yang dilakukan. Nah, ini ada nanti misalnya terkait dengan wadiah. Nanti kalau di lembaga keuangan syariah itu akad wadiah ada 2. Akad wadiah yad amanah dan akad wadiah yad domanah. Yang domanah ini yang menerima titipan, maka dia menanggung resiko yang muncul. Misalnya dengan ketika misalnya adanya misalnya menitipkan sekarang itu banyak gitu ya terkait dengan ketika terjadi mudik lebaran maka punya hewan peliharaan itu dititipkan kepada si penitip. Nah, ketika itu segala yang muncul itu ditanggung oleh eh, pihak yang menerima titipan. Tapi bisa juga dalam hal titipan hewan itu berlaku akad al-amanah, di mana pihak-pihak yang terkait itu tidak bisa menggunakan barang yang dititipkan, misalnya terkait dengan penitipan sepeda motor misalnya, itu tidak bisa orang yang menerima titipan menggunakan barang yang dititipkan. Atau bisa juga akad hariah utang piutang. Yang berikutnya akad gabungan. Gabungan ini antara domanah dan amanah, seperti akad sewa. Jadi barang sewaan menjadi amanah di tangan penyewa dan domanah di mana si penyewa itu juga mendapatkan manfaat dari apa yang telah diterima sewanya. Jadi dalam akad gabungan domanah dan amanah ini si penerima sewa itu mendapatkan ujroh, mendapatkan upah, kemudian si yang menyerahkan barang titipannya itu mendapatkan amanah ya, dia barangnya akan aman karena telah dititipkan. Nah, teman-teman semuanya, itulah macam-macam akad dilihat dari berbagai aspek. Semuanya mempunyai konsekuensi hukum. Terima kasih. Saya akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.